Nah, tadi kita sudah belajar tentang operasi bilangan cacah. Sekarang kita belajar tentang operasi bilangan pecahan. Nah, kalau kita pelajari, ini udah dipelajari juga ya di kelas 4 ya kan? Nah, bilangan pecahan itu apa? Bilangan pecahan ini bilangan yang bisa dibuat bentuknya jadi A per B, di mana A-nya itu disebut dengan pembilang, ya kan? Nah, terus B-nya ini disebut dengan apa? Penyebut. Nah, penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Nah, tidak boleh sama dengan 0 karena nanti hasilnya tak tentu, ya. Oke. Nah, jadi dalam operasi bilangan pecahan ini yang perlu kita waspadai atau yang kita ingat itu adalah penyebutnya. Penyebutnya berarti bawahnya, ya. Kita buat dulu. Operasi untuk penjumlahan dan pengurangan. Langsung ke contoh aja ya, biar enak menjelaskannya ya. Contoh misalkan 1/2 ditambah 1/3. Nah, 1/2 tambah 1/3. Kita lihat, ini nggak bisa ya, kita tambahkan aja 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5. Nah, itu nggak seperti itu. Nah, 1/2 dengan 1/3 ini kita samakan dulu penyebutnya, ya. Kita buat apa yang senilai dengan 1/2 dan senilai dengan 1/3. Ingat ya, senilai. Senilai itu berarti dia tidak merubah nilainya. Nah, kita samakan. Kamu sudah pelajari KPK, ya, samakan penyebut. Jadi bisa dia sama-sama dibagi ya. Bisa sama-sama dibagi 2, bisa sama-sama dibagi 3. Angka berapa aja? Kita bilang angka 6 yang paling kecil. Ya kan? Tambah, nah ini 6. Nah, 2 ini kita buat senilai ya. Setengah itu 2 ini menjadi 6 karena dikali 3. Berarti satunya juga harus kali 3. Nah, 1 kali 3 berapa? 3. Setengah dan 3/6 itu senilai. Jadi 3/6 bentuk sederhananya adalah setengah. Itu dia. Paham ya? Oke. Terus 3 menjadi 6 itu karena dikali 2. Berarti atasnya juga harus kali 2. Kali 2. 1 kali 2 berapa? 2. 1/3 dengan 2/6 itu senilai. Ya. Nah, 2/6 ini kalau sama-sama dibagi 2 jadinya 1/3. Kan gitu ya, menyederhanakan pecahan ya. Nah, jadi udah. Kalau sudah sama-sama, ini 6, penyebutnya sama, ini juga 6, berarti kita tinggal jumlahkan. 3 tambah 2 berapa? 5, berarti jawabannya adalah 5/6. Nah, begitu juga dengan pengurangan, ya. Tidak ada bedanya kalau penjumlahan dan pengurangan, caranya seperti itu juga. Contoh misalkan 5/6 dikurang 2/5 misalnya, ya kan? Nah, apa yang kita lakukan? Yaitu samakan penyebut. 6 dengan 5. Berapa kita buat? Yang bisa sama-sama angka membagi 6 dan 5. Ya, atau KPK-nya. Yaitu angka 30 ya kan? 30 bagi 6, 5 ya. Bisa ya? 30 bagi 5 juga bisa ya. Berarti ini 30, ini 30. 6 menjadi 30 karena dikali berapa? Karena dikali 5. Berarti 5-nya juga dikali 5. 5 kali 5 berapa? 25. 5 menjadi 30 karena dikali 6. Berarti 2-nya juga dikali 6 ya kan? 2 kali 6 berapa? 12. Nah, kalau sudah seperti ini, udah sama ya penyebutnya ya, sama-sama 30, berarti tinggal kurangi. 25 kurang 12 berapa? 13 ya. Berarti 13/30. Inilah dia caranya. Itu untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Sistemnya seperti itu ya dalam bilangan pecahan.
Jadi intinya harus samakan penyebut dulu. Nah, samakan penyebut boleh dengan KPK ya, atau pengertian lainnya bisa sama-sama dibagi. Angka berapa yang bisa sama-sama dibagi itu, kan gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nanti lewat Japri ya. Oke, lanjut, yaitu operasi perkalian dan pembagian. Operasi perkalian dan pembagian itu agak berbeda, jadi kita bagi ya. Operasi perkalian dulu. Operasi perkalian. Nah, operasi perkalian itu simple ya, lebih mudah ininya ya, untuk memahaminya. Contoh, 3/4 dikali 2/5. Nah, kalau perkalian, boleh kita langsung kalikan aja. 3 kali 2 berapa? Ini ya, kalikan. 3 kali 2, 6. 4 kali 5, 20. Berarti 6/20. Baru setelah itu disederhanakan. Sama-sama dibagi 2 ya. Berarti 3/10. Nah, gitu untuk perkalian. Nah, terus operasi pembagian. Operasi pembagian, dia sistemnya hampir sama dengan perkalian, cuma ada satu langkah yang harus dilakukan ya. Masih kelihatan tidak nih? Contoh misalkan, ini aja lah ya. Contoh 3/4 dibagi 2/5. Nah, kalau di 3/4 dibagi 2/5 ini, caranya ini bagi itu dibuat dulu ke kali. Tapi syaratnya ini dibalik. Berarti 3/4 dikali 5/2. Dibalik dia ya. Nah, kalau udah seperti ini pakai sistem perkalian, tinggal kalikan aja. 3 kali 5 berapa? 15. 4 kali 2, 8. Berarti 15/8. Buat kepecahan campuran bisa ya. Bagi 8 berapa? 1. Sisanya berapa? 7/8. Berarti ini deh jawabannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti lewat Japri ya. Oke. Nah, dalam operasi perkalian dan pembagian ini Bapak kasih juga untuk cara mudahnya bisa. Misalkan ya, 16/18 dikali 9/8 misalnya. Nah, tadi bisa caranya ya, langsung kalikan aja 18 kali 8. Nah, ini bisa kita ubah. Karena kan perkalian itu menggunakan sifat distributif ya. Jadi bisa kita ubah. 2 kali 5 itu sama dengan 5 kali 2 kan gitu ya. Nah, ini bisa kita ubah. 16-nya pindah kemari, berarti 16. 9 kali 16 supaya bisa dibagi ke 8 kan gitu ya. Atau langsung aja. Kalau istilah orang mencoret ya. 16 bagi 8. Sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 8 misalnya ya. 16 bagi 8 berapa? 2. Ini 1. 9 dengan 18. Ini bagi 2. Ini 1. Udah. Tinggal 2 bagi 2 ya. Berarti ini kan jadinya gini. 2/2 kali 1/1. Kan gitu ya. Nah, 2/2 berapa? 1. 1/1 berapa? 1. Berarti 1 kali 1. 1. Berarti hasilnya adalah 1. Nah, gini ya. Oke. Cukup sampai di sini dulu untuk operasi bilangan pecahan. Nah, untuk tugas kamu ya. Jadi Bapak cuma sebentar aja ya ngapainnya. Untuk desimal nanti aja dulu. Jadi tugas kamu ini kerjakan yang halaman 29 sampai halaman 30 ya. Lalu yang ulangan harian ya. Yang ulangan harian kamu kerjakan.
Oke, ada bilangan desimal. Nanti Bapak kirim lagi lah kalau gitu video desimalnya ya, bilangan desimalnya ya. Ulangan harian, sampai ulangan harian aja dulu, yaitu sampai halaman 35. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.